Kasus Verdi Sambo menjadi salah satu peristiwa hukum paling kontroversial di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, memicu gelombang kritik dan diskusi panjang mengenai integritas kepolisian serta penegakan hukum di Indonesia. Pada awalnya, kematian Brigadir J diklaim sebagai peristiwa baku tembak, tetapi investigasi lebih dalam membongkar fakta mengejutkan terkait perencanaan pembunuhan. Dukungan terhadap keadilan bagi korban terus mengalir, dan masyarakat memantau setiap proses hukum dengan cermat sebagai bentuk kepedulian terhadap kebenaran. Muncul berbagai isu dan rumor yang beredar di media sosial, termasuk soal pemindahan Verdi Sambo ke Lapas Nusa Kambangan. Isu ini kemudian memicu perdebatan publik mengenai kebenaran informasi tersebut, serta bagaimana penyebaran hoaks dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Verdi Sambo adalah seorang perwira tinggi Polri yang pernah menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri. Sebelum kasus ini mencuat, ia dikenal sebagai salah satu sosok berpengaruh di kepolisian dengan tugas memastikan disiplin dan integritas internal aparat. Namun, kepercayaan terhadap Verdi Sambo runtuh seketika ketika keterlibatannya dalam pembunuhan Brigadir J terungkap. Publik dikejutkan dengan kenyataan bahwa seorang pejabat yang bertugas menjaga moralitas kepolisian justru terbukti melakukan pelanggaran berat. Hal ini memicu pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan internal dan kultur di dalam institusi Polri, serta sejauh mana kekuasaan dapat memicu penyalahgunaan wewenang. Profil Verdi Sambo yang dulunya dihormati kini berubah menjadi simbol dari kejatuhan moral aparat penegak hukum. Nama Verdi Sambo yang semula dikaitkan dengan prestasi kini diingat sebagai salah satu figur kontroversial yang mencoreng citra kepolisian. Kasus ini bermula ketika kabar tentang kematian Brigadir J pertama kali dilaporkan sebagai insiden baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo. Pada awalnya, versi tersebut dipercaya sebagai fakta resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Namun, kecurigaan muncul setelah keluarga korban melihat adanya kejanggalan pada tubuh Brigadir J saat proses pemakaman, seperti luka-luka yang tidak konsisten dengan narasi baku tembak. Desakan publik yang semakin kuat mendorong dilakukannya investigasi ulang yang kemudian mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata, kematian Brigadir J bukanlah akibat baku tembak, melainkan pembunuhan berencana yang melibatkan Verdi Sambo sebagai dalang utamanya. Dengan fakta-fakta yang terungkap, masyarakat menilai kasus ini sebagai cerminan dari kompleksitas masalah moralitas dan kekuasaan di tubuh institusi Polri. Kejadian ini memicu sorotan tajam terhadap integritas aparat penegak hukum dan menuntut transparansi dalam setiap proses penyidikan. Kasus Brigadir J menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah hukum Indonesia yang membuktikan bahwa tekanan publik dapat mendorong terwujudnya keadilan. Proses hukum terhadap Verdi Sambo dimulai dengan penetapan status tersangka setelah bukti-bukti kuat terkait perannya dalam pembunuhan Brigadir J ditemukan. Tahap penyelidikan dan penyidikan melibatkan banyak pihak, termasuk tim khusus yang dibentuk langsung oleh Kapolri untuk memastikan objektivitas dalam mengungkap kasus ini. Masyarakat memantau setiap perkembangan proses hukum ini dengan cermat, mengingat kompleksitas kasus dan pengaruh besar Verdi Sambo di kepolisian. Persidangan Verdi Sambo berlangsung secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan proses tersebut menarik perhatian publik secara luas. Selama persidangan, berbagai fakta dan saksi dihadirkan untuk membuktikan keterlibatan Verdi Sambo dalam perencanaan pembunuhan. Dalam proses ini, Verdi Sambo terbukti melakukan rekayasa skenario baku tembak guna menutupi tindakan kejahatannya, sehingga memperberat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Verdi Sambo sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukannya. Putusan ini menjadi simbol ketegasan hukum di Indonesia dalam menghadapi kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. Meski demikian, vonis ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pakar hukum, khususnya terkait keberlanjutan hukuman mati di Indonesia. Vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Verdi Sambo merupakan respons tegas dari majelis hakim terhadap tindakan keji yang dilakukan. Hakim menyatakan bahwa tindakan Verdi Sambo merupakan bentuk pelanggaran serius yang mencoreng nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Hukuman mati dipandang sebagai langkah untuk memberikan efek jerah serta memulihkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Meskipun banyak pihak yang mendukung putusan ini, ada pula yang mempertanyakan efektivitas hukuman mati dalam sistem peradilan pidana. Para pengamat hukum dan organisasi HAM menilai bahwa hukuman mati bukanlah solusi akhir yang dapat mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Kritik ini semakin relevan ketika melihat prosedur eksekusi hukuman mati yang seringkali berjalan lama dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, bagi sebagian besar masyarakat, vonis ini merupakan cerminan keberanian dan ketegasan hukum di Indonesia. Kasus Verdi Sambo menjadi momentum penting bagi reformasi hukum dan institusi Polri untuk lebih transparan dan akuntabel.
Hukuman mati terhadap Ferdy Sambo tidak hanya menjadi bentuk keadilan bagi Brigadir J, tetapi juga sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berpotensi menyalahgunakan kekuasaan. Isu pemindahan Ferdy Sambo ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan mulai beredar di media sosial setelah vonis hukuman mati dijatuhkan. Kabar ini dengan cepat menyebar karena Nusa Kambangan dikenal sebagai lokasi penahanan bagi narapidana dengan hukuman berat, termasuk hukuman mati. Berbagai akun media sosial, baik yang terpercaya maupun tidak, ikut menyebarkan klaim ini tanpa verifikasi lebih lanjut. Keberadaan isu tersebut segera menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang masih mengikuti perkembangan kasus Sambo. Nusa Kambangan memang memiliki reputasi sebagai penjara dengan pengamanan maksimum dan menjadi simbol penegakan hukum terhadap kejahatan berat di Indonesia. Karena itu, isu pemindahan Ferdy Sambo seolah-olah menambah legitimasi atas vonis yang diterimanya. Masyarakat mengaitkan kabar ini dengan tahapan persiapan eksekusi hukuman mati, yang kerap melibatkan pemindahan narapidana ke lokasi khusus. Namun, klaim ini belum pernah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak terkait, baik Kementerian Hukum dan HAM maupun kepolisian. Seiring dengan beredarnya isu ini, muncul banyak spekulasi mengenai kondisi Ferdy Sambo di tahanan serta kecepatan eksekusi vonis. Namun, isu ini kemudian terbukti sebagai hoaks setelah pihak berwenang memberikan klarifikasi resmi. Pemindahan ke Nusa Kambangan bukanlah bagian dari prosedur yang berjalan pada saat itu. Kasus ini menjadi contoh betapa mudahnya informasi palsu menyebar di era digital, apalagi ketika masyarakat masih emosional terhadap sebuah kasus besar. Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Nusa Kambangan merupakan kompleks penjara dengan tingkat pengamanan tinggi yang terletak di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lapas ini sering disebut sebagai di Alcatraznya Indonesia, karena lokasinya yang terisolasi dan hanya dapat diakses melalui jalur laut. Pulau ini menampung para narapidana dengan hukuman berat seperti pidana mati, seumur hidup, atau terlibat dalam tindak kejahatan serius, termasuk kasus narkotika, terorisme, dan pembunuhan. Nusa Kambangan memiliki beberapa lapas dengan tingkat pengamanan berbeda-beda, seperti Lapas Batu, Lapas Pasir Putih, dan Lapas Kembang Kuning. Setiap lapas memiliki fungsi spesifik untuk menampung kategori narapidana tertentu. Prosedur pemindahan ke Nusa Kambangan pun sangat ketat dan membutuhkan pertimbangan hukum, administratif, serta keamanan. Pemerintah menggunakan lapas ini sebagai langkah tegas untuk memisahkan narapidana kategori berat dari lingkungan masyarakat umum. Dalam kasus Ferdy Sambo, isu pemindahan ke Nusa Kambangan memunculkan persepsi bahwa vonis hukuman mati segera dilaksanakan. Namun, realitasnya, pemindahan narapidana ke Nusa Kambangan tidak selalu berarti persiapan eksekusi. Banyak narapidana hukuman mati yang telah bertahun-tahun ditahan di lapas tersebut tanpa ada eksekusi. Isu pemindahan Sambo menjadi bahan perdebatan publik karena minimnya pemahaman tentang mekanisme dan fungsi Nusa Kambangan. Hukuman mati di Indonesia masih menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Vonis ini umumnya dijatuhkan untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkotika dalam skala besar. Meskipun sah secara hukum, hukuman mati kerap memicu perdebatan etis, hukum, dan sosial di kalangan masyarakat serta para aktivis hak asasi manusia. Beberapa pihak memandang hukuman mati sebagai langkah efektif dalam memberikan efek jera, sementara pihak lain menentangnya sebagai pelanggaran terhadap hak hidup. Prosedur eksekusi hukuman mati di Indonesia melalui tahapan panjang, dimulai dari penolakan banding hingga gerasi yang diajukan kepada Presiden. Banyak narapidana hukuman mati yang harus menunggu bertahun-tahun hingga eksekusi dilakukan. Kondisi ini memunculkan istilah death row phenomenon, di mana narapidana menjalani hidup dalam ketidakpastian yang berkepanjangan. Dalam konteks Ferdy Sambo, hukuman mati yang dijatuhkan menjadi simbol ketegasan hukum, tetapi belum ada kepastian mengenai kapan dan bagaimana eksekusi akan dilakukan. Vonis hukuman mati Ferdy Sambo memicu diskusi baru tentang relevansi hukuman mati di era modern. Beberapa pakar hukum mengusulkan pendekatan restoratif yang lebih manusiawi, sementara yang lain mendukung hukuman tersebut sebagai bentuk keadilan bagi korban dan keluarganya. Kasus Sambo kembali memunculkan wacana perlunya evaluasi mendalam terhadap implementasi hukuman mati di Indonesia dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana. Kemajuan teknologi digital membawa kemudahan dalam mengakses dan menyebarkan informasi, tetapi di sisi lain juga membuka ruang luas bagi penyebaran hoaks. Kasus Ferdy Sambo menjadi contoh bagaimana isu sensitif dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kebingungan publik. Penyebaran hoaks terkait pemindahan ke Nusa Kambangan menunjukkan betapa cepatnya informasi palsu dapat beredar, terutama di tengah tingginya minat masyarakat terhadap kasus tersebut.